Selamat pagi teman-teman satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini kita mau unboxing teleskop. Yang pertama kita unboxing teleskop Vector Continental. Ini bisa dibilang teleskop seri tertinggi dari keluarga Vector, dengan spesifikasi zoomnya 5 sampai dengan 30, lensa depan 56 mm. Terus yang kedua kita mau bandingin juga unboxing dengan teleskop Markul Stalker. Sama zoomnya 530, lensa depan 56, cuman yang ini FFP, jadi retikalnya membesar ketika di zoom. Nih, kita mau unboxing dua tele ini. Sekalian juga nanti bisa sebagai bahan perbandingan buat teman-teman yang mau meminang salah satu dari keduanya. Ini kita unboxing dulu yang ini. Nanti kita juga kasih reviewnya, hasil view atau pandangan, dari kedua tele ini di jarak kalau 30 sama 41 meteran. Nanti kita bikin viewnya, targetnya nanti kertas ini. Kita langsung pakai, targetnya nanti kertas benres sama monte 8 mm. Nanti kita kasih lihat gimana hasil viewnya, perbandingan antara keduanya pada kertas lesan dan target mounting. Oke, yang pertama kita unboxing adalah Vector Continental. Oke, Vector Continental 53056. Kita buka apa aja yang kita dapat ketika membeli Vector Continental di dalam boxnya. Ini ada kitab-kitab, fotonya support ke 308 ya, 308. Jadi review dari Vectornya ini, teleskop biasa bisa digunakan pada senapan api. Vector Continental. Kitabnya ini, buku panduannya dalam beberapa bahasa. Sales marketnya juga ada di berbagai negara. Ada pasar Amerika, Brazil, Perancis, Eropa lah pokoknya, Eropa dan Amerika. Ada mounting bawaan Vector ini pada tele dengan spesifikasi zoom 5 sampai dengan 30. Biasanya mountingnya dapat yang relnya Picatinny atau rel 22. Nah, bener guys, bener ya teman-teman ya. Ini mountingnya rel 22 6 baut.
tinggi. Oh, ini ada cadangan buat bagian kaki mountingnya juga, karena biasanya kalau sudah terlalu lama dipakai, sering lepas pasang, terlalu dikancengin, bagian sininya ada luka. Ini kita dapat cadangannya sama kunci L bintang. Terus ada sun head. Terus ini ada cadangan untuk tutup turretnya ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam pembelian Vector Continental kita juga dapat cadangan tutup turretnya. Ada kain pembersih lensa. Terus ini ada kunci L. Kunci L fungsinya untuk melepas ini nih, tutup turret nih, ada baut L nya untuk melepas ketika kita mengganti ini dengan cadangannya atau mengembalikan ke titik 0 setelah kita zeroin. Biasanya ada teman-teman yang suka ini dilepas, dikendorin, kembalikan lagi setelah zero ke titik 0. Jadi biar enak ingat. Ini tutupnya model kayak gini. Ada yang nyelip nih, apaan nih? Oh, untuk VIP. Untuk VIP, member VIP nya kita ada kartu garansi. Kalau sudah terdaftar sebagai member, ini ada kartu garansinya dari Vector. Jadi ini ya, nih unitnya, teleskop Vector Continental 5 sama dengan 30. Seperti tele pada umumnya, di sebelah kanan ini ada turret untuk menggeser retikel ke kiri dan ke kanan. Di bagian atas untuk atas ke bawah. Ini di bagian sisi kiri paralak, dan ini ada tempat baterai, ada lampunya. Nanti kita lihat bagian retikel mana yang nyala, apakah semua retikel nyala, membias ke lensa sisi lensanya atau enggak. Nanti kita intip sama-sama, dan hasil intipan ke kertas bentres juga sama ke target monte. Zoomnya 5 sampai 30. Sini bagian untuk apa namanya, saya lupa, biar nggak cepet burem itu lensanya. Ya. Kita intip sedikit bagian dalam retikelnya. Nah, ini bagian yang didapat di Vector Continental. Spesifikasinya teman-teman nanti bisa lihat langsung di websitenya Vector, atau sekilas saya bukain di sini. Nah, spesifikasi. Vector. Oke, kita lanjut ke yang markul dulu. Baru nanti kita lihat hasil view dari kedua tele. Nah, ini kalau yang di markul
Kalau di vektor tadi kita nggak ada plastik pelindung. Pada umumnya teleskop yang kita beli biasanya ada plastiknya nih kayak gini untuk melindungi tele. Yang di vektor kita nggak ada, dan dalamnya dia pakai kayak busa gitu. Kalau ini pakai kayak apa, ini busa juga tapi plastik. Yang kita dapat di Markol apa, kita lihat ada pembersih lensa juga, terus ada kitab-kitab spesifikasi nih. Untuk retikel, perbedaan retikel Markol dengan vektor. Sini kita juga dapat sunhead. Ini seatwell, ada seatwell paralak, dan ini untuk bantu muter zoom. Jadi yang ini buat bantu kita mempermudah memutar zoom, yang ini membantu mempermudah memutar paralak. Ada baterai. Oh ya, kalau yang di vektor tadi kita belum dapat baterai. Kalau yang di Markol udah dapat baterai untuk retikelnya. Terus ini nih bantu buat memutar turret. Ini alat bantu untuk memutar turret. Ada juga sunhead sarang tawonnya. Jadi di teleskop Markol kita dapat dua jenis sunhead atau pelindung cahaya biar nggak silau. Ada yang model sarang lebah, ada juga yang model pipa kayak begini. Nah, ini unitnya Markol. Sama ya, ada lampunya zoom, tubnya juga tuh 30, lensa depannya 56. Peluru kenapa? Peluru apa, Bos? Kenapa angin? Senapannya apa? Yang kemarin? Sorry teman-teman, kepotong sedikit karena ada biasalah pembeli yang COD. Nah, jadi ini ya penampakannya. Bagian tanah atas sama, turretnya sistemnya up down, satu klik 10 MOA sama, up down juga. Bagian yard, kalau ini vektor minimal 15 yard, kalau di Markol ini minimal paralaknya 20 yard. Di sini ada juga tempat untuk baterainya. Lampu retikel nanti kita coba kita intip sama-sama. Terus kalau bagian Markol tutup teleskopnya udah flip. Kalau yang di vektor masih model tali begini. Udah tutup flip. Cuman kalau dari segi keawetan biasanya lebih awet yang model tutup kayak gini. Untuk beratnya, kalau di vektor ini teleskopnya beratnya kurang lebih 630 gram. Kalau di ini Markol dia lebih berat 760 gram. Untuk fisiknya kurang lebih sama. Untuk bagian fisiknya ya. Untuk panjangnya kurang lebih sama. Bisa kita lihat. Vektor sama Markol untuk panjangnya kurang lebih sama. Untuk beratnya yang kontinental sekitar 630 gram, dan yang Markol ini 760 gram. Kita intip sedikit, kelihatan nggak bagian retikel? Nggak kelihatan. Oke, nanti kita langsung review hasil penampakannya di kertas, target, dan monte. Ini review singkatnya.
Oh ya, kalau di Markol kita nggak dapet itu ya, mounting ya, mounting bawaannya dia nggak dapet kalau di Markol, jadi kita harus beli mountingnya terpisah di Markol. Kalau di Vector kita udah dapet mounting bawaannya, tub 30, relnya rel Picatinny atau rel 22. Oke, kita lanjut ke target, lesan, dan monte. Kita stop. Oke teman-teman, ini adalah view dari Vector Continental zoom 30, jarak kurang lebih 32 meter. Kebetulan cuacanya sedang hujan. Sebagai bahan perbandingan teman-teman, bahwa dot tengah pada teleskop bisa lihat lebih kecil daripada X-ring, jadi X-ring ini masih X-ring lingkaran luarnya masih terlihat ketika dot berada benar-benar di tengah bagian dari target. Ini pos kamera HP di zoom 2, fotonya agak jauh, kita turun ya, di zoom 30, jarak kurang lebih 32 meter. Kalau di seberang sana targetnya hujannya lumayan lebat. Di seberang sana fokus teleskop posisi di 30 ya, 30 kurang lebih 35 atau 36 ya, pokoknya di atas 30 ya. Kita lanjut lihat ke target mount. Oke guys, ini di jarak 41 meter masih bersama Vector Continental. Ini bisa kita lihat view-nya. Target monte 8 mili, jarak 41 meter ya. Zoom 30, kamera ini kita zoom full, coba kelihatan. Pak Gus Beni biasanya seneng nembakin lehernya monte, bikin patah leher. Targetnya di seberang jalan sana guys ya. Kita dari depan toko, sekarang dari ujung belakang toko. Vector Continental. Paralaknya set di kurang lebih 48. Oke, kita selesaikan untuk sesi yang Continental. Kita lanjut ke view Markol yang Stalker 530. Kita lanjut ke Markol. Oke, ini yang ini adalah view dari Markol Stalker 530. Kita set zoom 30, jarak yang sama, kurang lebih di 45 meter sampai dengan 50 meter kurang lebihnya. Zoomnya zoom 30, akan tetapi beda set paralaknya teman-teman. Kalau di Continental kita tadi lihat set paralaknya di kurang lebih di 48 yard, kalau di Markol di 40 yard. Markol targetnya ada di seberang sana, target kita di
seberang jalan. Setelah ini akan kita coba view-nya di jarak 25 meter, apakah dotnya menutupi bagian X-ring. Oke ya, ini toko kami. Jangan lupa mampir ke lapak kami di Tokopedia, ada 21 Hunting. Yang mau order bisa via WA, Facebook di nomor yang tertera, Facebook Agung Adi Rahman atau DVR, nomor kontak tertera pada video. Oke, kita lanjut di jarak 25 meter. Oke, ini adalah view dari Markol Stalker HD di jarak 25 meter. Teman-teman bisa lihat reticle dot ini sedikit lebih besar daripada X-ring karena dia serinya FFP. Ini ya, di jarak 20 di jarak kurang lebih 30 meter. Set fokus set di 33 yard. Kondisi sebenarnya lensa jauh lebih jernih daripada ini. Karena faktor media perekam yang kurang mendukung, mungkin view-nya agak kurang jernih. Cuman overall keduanya mempunyai kejernihan yang sama, cuman di Markol ini terlalu kontras, sedangkan untuk yang Vector Continental dia lebih enak dipandang di dalam waktu yang lebih lama. Target kita ada di seberang jalan sana. Set fokus paralaknya di 32 atau 33 ya. Markol Stalker. Oke, itu tadi sekilas review dan unboxing Markol Stalker dengan Vector Continental. Jangan lupa subscribe Oke. dan like dan share-nya guys. Teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Ingat di 1000 subscriber nanti akan ada giveaway 1 buah teleskop Markol, cukup dengan menebus Rp5.000. Oke ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman satu hobi.